Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dara Salsabila. Kali ini akan menjelaskan tentang penetrasi bahan-bahan bitumen. Pendahuluan. Untuk pendahuluan yaitu ada pengertian bahan bitumen adalah material termoplastik yang secara bertahap mencair sesuai dengan pertambahan suhu dan berlaku sebaliknya pada pengurangan suhu. Dari sudut pandang rekayasa ragam dari komposisi unsur penyusun bahan bitumen biasanya tidak ditinjau lebih lanjut. Untuk menggambarkan karakteristik ragam respon material bahan bitumen tersebut, diperkenalkan beberapa parameter yang salah satunya adalah nilai pen atau nilai penetrasi. Nilai penetrasi sendiri yaitu menggambarkan kekerasan bahan bitumen pada suhu standar 25 derajat Celcius yang diambil dari pengukuran kedalaman penetrasi jarum standar dengan beban standar yaitu 500 gram atau 100 gram dalam rentang waktu yang juga standar, yaitu selama 5 detik. Nilai penetrasi sangat sensitif terhadap suhu. Variasi suhu terhadap nilai penetrasi dapat disusun sedemikian rupa hingga dihasilkan grafik hubungan antara suhu dan nilai penetrasi. Untuk prosedur pengujian, pertama yaitu ada peralatannya. Pertama ada alat penetrasi yang dapat menggerakkan pemegang jarum naik turun tanpa gesekan dan dapat mengukur penetrasi sampai kedalaman 0,1 mm. Pemegang jarum seberat 47,5 lebih kurang 0,05 gram yang dapat dilepas dengan mudah dari alat penetrasi untuk peneraan. Yang kedua yaitu ada pemberat dengan sebesar 50 lebih kurang 0,05 gram dan 100 lebih kurang 0,5 gram yang masing-masing dipergunakan untuk pengukuran penetrasi dengan beban 100 gram dan 200 gram. Ketiga yaitu ada jarum penetrasi yang dari stainless steel dengan mutu 440 derajat Celcius atau HRC 54-60. Ujung jarum harus berbentuk kerucut terpancung. Yang keempat itu ada cawan contoh itu terbuat dari logam atau gelas yang berbentuk silinder dengan ukuran dasar yang dari ukuran tersebut ada rata-rata yang berukuran berdasarkan tabel di bawah ini, yaitu jika penetrasinya di bawah 200 terdapat diameter sekian, kedalaman sekian, dan kapasitas sekian. Dan juga ada jika penetrasinya 200 sampai 300 ada diameter dan kedalaman kapasitas tertentu juga. Seperti yang bisa dilihat di tabel berikut ini. Yang kelima itu ada bak perendam, yaitu terdiri dari bejana dengan isi tidak kurang dari 10 liter dan dapat menahan suhu tertentu dengan ketelitian lebih kurang 0,1 derajat Celcius. Bejana dengan plat dasar berlubang-lubang terletak 50 mm di atas dasar bejana, dan permukaan air yang sekurang-kurangnya 150 mili di atas plat dasar berlubang. Yang keenam itu ada tempat air untuk benda ujinya, yaitu dia diletakkan di bawah lab penetrasi, yang di mana tempat tersebut mempunyai isi tidak kurang dari 350 mili dan tinggi yang cukup untuk merendam benda uji tanpa bergerak. Yang kedelapan ada pengukur waktu atau kita gunakan stopwatch. Yang sembilan yaitu ada untuk pengukuran penetrasi dengan tangan diperlukan stopwatch dengan skala pembagian terkecil 0,1 detik atau kurang dan kesalahan tertinggi 0,1 detik per detil. Untuk pengukuran penetrasi dengan alat otomatis, yang mana kesalahan alat tersebut tidak boleh melebihi 0,1 detik. Kemudian kita ada persiapan benda ujinya. Yang pertama itu kita panaskan contoh perlahan-lahan, serta aduk hingga cukup cair untuk dapat digunakan. Pemanasan contoh untuk tidak lebih dari 56 derajat Celcius di atas titik lembek, dan untuk bitumen tidak lebih dari 100 derajat Celcius di atas titik lembek. Waktu pemanasan tidak boleh melebihi 30 menit, dan kemudian diaduk perlahan-lahan agar udara tidak masuk ke dalamnya. Kedua yaitu setelah contoh cair merata, tuangkan ke dalam tempat contoh dan diamkan hingga dingin. Tinggi contoh dalam tempat tersebut tidak kurang dari angka penetrasi ditambah 10 mm. Kemudian buat dua benda uji. Yang ketiga yaitu tuangkan benda uji agar bebas dari debu dan diamkan pada suhu ruang selama 1 sampai 1,5 jam. Untuk benda uji dengan cawan berkapasitas 90 mili dan 1,5 sampai 2 jam untuk benda uji dengan cawan berkapasitas 175 mili. Kemudian itu bagaimana langkah-langkah pengujiannya. Pertama itu kita letakkan benda uji di dalam tempat air yang kecil dan masukkan ke tempat air tersebut ke dalam bak perendam yang telah berada pada suhu yang ditentukan. Kemudian didiamkan dalam bak selama 1 sampai 1,5 jam untuk benda uji dengan cawan berkapasitas 60 mili dan 1,5 sampai 2 jam untuk benda uji dengan cawan berkapasitas 175 mili. Yang kedua yaitu kita periksa pemegang jarum agar jarum dapat dipasang dengan baik dan bersihkan jarum penetrasi dengan toluen atau penglarut lain dan kemudian keringkan jarum tersebut dengan lap bersih, dipasanglah jarum pada pemegang jarum.
Yang ketiga yaitu kita letakkan memberat seberat 50 gram di atas jarum untuk memperoleh beban sebesar 100 kurang lebih 0,1 gram. Kemudian kita pindahkan pompa air dari bak rendam ke bawah alat penetrasi. Kemudian turunkan jarum perlahan-lahan sehingga jarum tersebut menyentuh permukaan benda uji. Kemudian atur angka 0 di arloji penetrometer sehingga jarum penunjuk berimpit dengannya. Yang keenam yaitu lepaskan pemegang jarum dan serentak jalankan stopwatch selama jangka waktu 5 lebih kurang 0,1 detik. Putar arloji penetrometer dan baca angka penetrasi yang berimpit dengan jarum penunjuk. Bulatkan hingga angka 0,1 mm tepat. Lalu kita lepaskan jarum dari pemegang jarum dan siapkan alat penetrasi untuk pekerjaan berikutnya. 9 yaitu lakukan pekerjaan di atas tidak kurang dari 3 kali untuk benda uji sama dengan ketentuan setiap titik pemeriksaan dan titik dinding berjarak lebih dari 1 cm. Nah, ini adalah catatan pentingnya yang harus diperhatikan. Pertama yaitu termometer untuk bak perendam harus diterah. Yang kedua, bitumen dengan alat penetrasi kurang dari 350 dapat diuji dengan alat dan cara pemeriksaan ini. Sedangkan bitumen dengan penetrasi antara 350 sampai 50 perlu dilakukan dengan alat-alat lain. Yang ketiga, ada untuk penetrasi dengan nilai lebih besar dari 200 sedikitnya digunakan 3 jarum penetrasi, dan untuk tiap penusukan digunakan 1 jarum dan jarum tidak usah ditarik kembali sampai pengujian selesai. Karena apa? Karena dikarenakan untuk penetrasi lebih dari 200 lebih rentan terhadap kerusakan dibanding benda uji dengan nilai penetrasi yang kecil. Yang keempat itu apabila pembacaan stopwatch lebih dari 5, lebih kurang 0,1 detik, hasil tersebut bisa diabaikan. Untuk perhitungan dan pelaporannya, nilai penetrasi dinyatakan sebagai rata-rata dari sekurang-kurangnya sebagai di dalam tabel berikut. Jika hasil penetrasinya 0 sampai 49, toleransinya 2. Kalau hasil penetrasinya 50 sampai 149, nilai toleransinya 4. Jika 150 sampai 249, toleransinya 6. Dan jika hasil penetrasinya 200, maka toleransinya 8. Dari 3 pembacaan dengan ketentuan bahwa hasil-hasil pembacaan tidak melampaui ketentuan. Apabila ada perbedaan antara masing-masing pembacaan, maka pemeriksaan wajib dan harus diulangi. Nah, ini adalah contoh perhitungannya. Pertama ini, ada berbagai rangkaian kegiatannya, urutan kegiatannya. Yang pertama itu, pada kegiatan pembukaan contoh, contohnya dipanaskan mulai dari jam 9 hingga sampai 9.20 dengan pembacaan suhu oven 70 derajat Celcius. Yang kedua itu kemudian mendinginkan contohnya, yaitu dengan cara didiamkan di suhu ruangan dari jam 9.25 sampai jam 11.50. Kemudian untuk mencapai suhu pemeriksaan, itu direndam contohnya pada suhu 25 derajat Celcius dari jam 11.50 sampai jam 13 dengan pembacaan suhu waterbath yaitu 25 derajat Celcius. Yang keempat itu pemeriksaannya, penetrasi pada suhu 25 derajat Celcius yaitu dimulai jam 1 sampai dengan jam 13.30. Nah, kemudian nanti dari berdasarkan prosedur tadi kita dapatkan hasil pengamatannya untuk penetrasi pada 25 derajat Celcius 100 gram selama 5 detik. Nah, dari 2 benda uji didapatkan dalam tabel di berikut ini, ada pengamatan 1 sampai pengamatan 5. Nah, didapatkan nilai penetrasinya yaitu kemudian semuanya ini nanti kita rata-ratakan, kemudian hasil dari uji 1 dan uji 2 juga dirata-ratakan lagi, maka akan didapat nilai penetrasinya 84,9. Nah, berikut ini adalah bagaimana bentuk gambar alat penetrasi. Sekian dari penjelasan saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi pada bab 2 dengan judul Ductilitas Bahan-bahan Bitumen atau Ductility of Bituminous Material oleh Hanifah Julian Desasi, NIM 1907155236. Pendahuluan. Ductilitas digunakan untuk mengetahui ketahanan aspal terhadap retak dalam penggunaannya sebagai lapis perkerasan. Aspal dengan duktilitas yang rendah akan mengalami retak-retak dalam penggunaannya karena lapisan perkerasan mengalami perubahan suhu agak tinggi. Oleh karena itu, aspal perlu memiliki duktilitas yang cukup tinggi.
Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara mengukur jarak terpanjang yang dapat terbentuk dari bahan bitumen pada dua cetakan kuningan, karena penarikan dengan mesin uji sebelum bahan bitumen tersebut menjadi putus. Pemeriksaan ini dilakukan pada suhu 25 kurang lebih 0,5 derajat Celcius dan dengan kecepatan tarik mesin 50 mm per menit dengan toleransi kurang lebih 5%. Prosedur pengujian. Peralatan. Pertama, cetakan kuningan. Cetakan ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang disebut klip dengan sebuah lubang pada bagian belakang dan bagian samping cetakan yang berfungsi sebagai pengunci klip sebelum cetakan ini diuji. Pada saat pengujian, bagian samping harus dilepas. Kedua, bak perendam. Isi 10 liter yang dapat mempertahankan suhu pemeriksaan dengan toleransi yang tidak lebih dari 0,5 derajat Celcius dari suhu pemeriksaan. Kedalaman air pada bak ini tidak boleh kurang dari 100 mm di bawah permukaan air. Bak tersebut dilengkapi dengan plat dasar berlubang yang diletakkan 50 mm dari dasar bak perendam untuk meletakkan benda uji. Air dalam bak perendam harus bebas dari oli dan kotoran lain, serta bebas dari bahan organik lain yang mungkin tumbuh di dalam bak. Ketiga, termometer. Keempat, mesin uji yang dapat menjaga sampel tetap terendam, tidak menimbulkan getaran selama pemeriksaan dan dapat menarik benda uji dengan kecepatan tetap. Kelima, alat pemanas untuk mencairkan bitumen keras. Keenam, metil alkohol teknik atau sodium klorida. Persiapan benda uji. Pertama, susun bagian-bagian cetakan kuningan. Kedua, lapisi atas dan bawah cetakan serta permukaan plat alas cetakan dengan bahan campuran dekrin dan gliserin atau amalgam. Ketiga, pasang cetakan daktilitas di atas plat dasar. Keempat, panaskan contoh bitumen kira-kira 100 gram hingga cair dan dapat dituang. Untuk menghindarkan pemanasan setempat, lakukan dengan hati-hati. Pemanasan dilakukan sampai suhu antara 80 sampai 100 derajat Celcius di atas titik lembek. Kelima, tuangkan contoh bitumen dengan hati-hati ke dalam cetakan daktilitas dari ujung ke ujung hingga penuh berlebihan. Keenam, dinginkan cetakan pada suhu ruang 30-40 menit lalu pindahkan seluruhnya ke dalam bak perendam yang telah disiapkan pada suhu pemeriksaan sesuai dengan spesifikasi selama 30 menit. Ketujuh, ratakan contoh yang berlebihan dengan pisau atau spatula yang panas hingga cetakan terisi penuh dan rata. Langkah-langkah pengujian. Terdapat 3 langkah pengujian. Pertama, sampel didiamkan pada suhu 25 derajat Celcius dalam bak perendam selama 85-95 menit. Kemudian, lepaskan cetakan sampel dari alasnya dan lepaskan bagian samping dari cetakan. Pasang cetakan daktilitas yang telah terisi sampel pada alat mesin uji dan jalankan mesin uji sehingga akan menarik sampel secara teratur dengan kecepatan 5 cm per menit sampai sampel putus. Perbedaan kecepatan kurang lebih 5% masih diizinkan. 3. Bacalah jarak antara pemegang cetakan pada saat sampel putus dalam sentimeter. Selama percobaan berlangsung, sampel harus terendam sekurang-kurangnya 2,5 cm di bawah permukaan air dan suhu harus dipertahankan tetap 25 kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Hal yang perlu diperhatikan. Pada saat pengujian, sampel menyentuh dasar mesin atau terapung pada permukaan air, maka pengujian dianggap gagal dan tidak normal. Untuk menghindari hal semacam itu, maka berat jenis air harus disesuaikan dengan berat jenis sampel, dengan menambahkan metil alkohol atau sodium klorida. Apabila pemeriksaan normal tidak berhasil setelah dilakukan 3 kali, maka dilaporkan bahwa pengujian daktilitas bitumen tersebut gagal. Untuk
lebih lanjut, mari kita lihat video percobaan berikut. Contoh perhitungan. Nomor 1. Kegiatan pembukaan contoh. Uraian. Contoh dipanaskan mulai jam 9 sampai 9.20. Pembacaan suhu oven 70 derajat Celcius. Kedua, mendinginkan contoh. Didiamkan di suhu ruangan mulai 9.25 sampai 11.50. Ketiga, mencapai suhu pemeriksaan. Direndam pada suhu 25 derajat Celcius mulai jam 11.50 hingga jam 13.00. Pembacaan suhu waterbed 70 derajat Celcius. Daktilitas pada 25 derajat Celcius 5 cm per menit. Pengamatan 1. Pembacaan pengukuran pada alat 107 cm. Pengamatan 2. 110 cm. Pengamatan 3. 112 cm. Rata-rata 109,7 cm. Gambar alat. Berikut gambar alat cetakan kuningan dan berikut gambar mesin uji daktilitas. Sekian materi daktilitas bahan-bahan bitumen atau ductility of bituminous material. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lutfi Inderti. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya pada bab 2, subbab 3 yaitu titik nyala dan titik bakar dengan Cleveland Open Cup. Lutfi Indarti dengan NIP 1907 110959 kelompok 2. Tujuan adalah untuk mengukur suhu di mana aspal mutal dapat mengeluarkan nyala api dan terbakar akibat pemanasan dengan menggunakan Cleveland Open Cup. Pada dasarnya, metode yang dilakukan ada dua. Yang pertama yaitu praktikum untuk aspal cair atau cutback. Biasanya dilakukan dengan menggunakan alat Tagliabue Open Cup. Dan yang kedua ada bahan aspal dalam bentuk padat, biasanya digunakan alat Cleveland Open Cup. Pada umumnya, kedua metode praktikum ini adalah sama. Namun yang membedakan, pada aspal padat digunakan tempat besi untuk memanaskan benda ujinya, sedangkan untuk yang aspal cair digunakan di tabung kaca untuk pemanasannya. Namun sama-sama diletakkan di dalam air.
Dua metode tersebut, suhu dari material aspal ditingkatkan secara bertahap. Titik nyala ditentukan sebagai suhu terendah di mana percikan api pertama kali terjadi, sedangkan titik bakar ditentukan sebagai suhu di mana sampel terbakar. Misalnya dari sebuah pengujian, didapatkan hasil di mana temperatur titik nyala adalah 344 derajat Celcius dan titik bakarnya adalah 354 derajat Celcius, yang berarti memenuhi syarat minimum temperatur titik nyala oleh Bina Marga untuk aspal PEN 40, 60, 200 derajat Celcius. Titik nyala dan titik bakar aspal perlu diketahui karena sebagai indikasi temperatur pemanasan maksimum di mana masih dalam batas-batas aman pengerjaan agar karakteristik aspal tidak berubah atau rusak akibat dipanaskan melebihi temperatur titik bakar. Pengujiannya, yang pertama ada peralatan yang digunakan. Yang pertama ada cawan kuningan, kedua ada termometer, ketiga ada nyala penguji, keempat ada pemanas gas, dan penahan. Selanjutnya ada penyiapan benda uji. Benda uji yang harus disiapkan adalah aspal kurang lebih 100 gram. Lalu aspal tersebut dipanaskan antara 148,9 derajat Celcius sampai 176 derajat Celcius sampai aspal tersebut cukup cair. Selanjutnya isikan aspal tersebut pada cawan Cleveland sampai garis dan hilangkan jika terdapat gelembung udara yang ada di permukaan cairan. Baiklah, selanjutnya adalah langkah-langkah pengujian. Dalam langkah-langkah pengujian ini, saya akan menampilkan sebuah video agar teman-teman dapat lebih paham mengenai langkah-langkah pengujian dalam praktikum titik nyala dan titik bakar Cleveland Open Cup. Baiklah, setelah menonton video tersebut, kita dapat memahami bagaimana langkah-langkah untuk melakukan praktikum titik nyala dan titik bakar Cleveland Open Cup. Baiklah, yang selanjutnya adalah hal yang harus diperhatikan dalam pengujian ini. Untuk mendapatkan temperatur titik nyala dan titik bakar yang akurat, perlu diperhatikan dalam pengujiannya sebagai berikut. Yang pertama, tersedianya pelindung angin yang menjaga nyala api dari hembusan angin. Yang kedua, ada kecepatan pemanasan dengan menggunakan bunsen. Pemberian api pemancing dilakukan menjelang temperatur mendekati titik nyala perkiraan dengan memperhatikan jarak as pilot terhadap benda uji 10 mm, kecepatannya 1 detik per jurusan, diameternya 3,2 mm sampai 4,8 mm, cahaya ruangan diatur sedemikian rupa sehingga dapat terlihat jelas dan harus bersih dan skalanya harus terbaca jelas. Selanjutnya, perhitungan dan pelaporan. Laporkan hasil rata-rata pemeriksaan ganda sebagai titik nyala benda uji dengan toleransi sebagai berikut. Ini adalah tabel dari toleransinya. Titik nyala dan titik bakar. Titik nyala 175 derajat Fahrenheit sampai 550 derajat Fahrenheit dilakukan oleh satu orang dengan satu alat. 15 derajat Fahrenheit atau 2 derajat Celcius. Ulangan oleh beberapa orang dengan satu alat, 10 derajat Fahrenheit atau 5,5 derajat Celcius. Selanjutnya titik bakarnya 10 derajat Fahrenheit atau 5,5 derajat Celcius dan 15 derajat Fahrenheit atau 8 derajat Celcius. Jika tekanan barometrik tidak sama dengan 760 mmHg, maka dipakai faktor koreksi.
Titik nyala atau titik bakar terkoreksi suhu terbaca plus 0,03 dalam kurung 760 tekanan barometrik terukur tutup kurung. Pemeriksaan yang tidak memenuhi syarat toleransi dianggap gagal diulangi. Untuk perhitungannya, kegiatannya ketika pembukaan, contoh dipanaskan mulai jam 9, selesainya jam 9.20, pembacaan suhu di ovennya adalah 70 derajat Celcius. Kegiatan mendinginkan didiamkan di suhu ruangan, di mana dimulai jam 9.25, selesai jam 11.50. Selanjutnya ada kegiatan mencapai suhu pemeriksaan, di mana direndam pada suhu 25 derajat Celcius pada jam 11.50 sampai 13.00. Pembacaan suhu waterboardnya adalah 25 derajat Celcius. Dan kegiatan pemeriksaan di mana penetrasi pada suhu 25 derajat Celcius dimulai jam 13.00 selesai jam 13.30. Perhitungan seperti ini di mana pada poin ke-9 itu terjadi titik nyala dan pada poin 11 itu terjadi titik bakar. Baiklah, cukup sekian dari materi bab 2 subbab 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada teman saya dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan bab 2 subbab 4 tentang titik lembek aspal dan tear atau softening point with ring and ball test. Yang pertama, tujuan pengujian. Yang bertujuan untuk mengetahui suhu di mana aspal dan juga tar mulai lembek dan dapat menggunakan alat ring and ball. Suhu ini menjadi acuan di lapangan atas kemampuan aspal dan juga tar menahan suhu permukaan yang terjadi untuk tidak lembek, sehingga dapat mengurangi daya lekatnya. Percobaan ini dikarenakan pelembekan atau softening bahan aspal dan tear tidak terjadi secara sekejap pada suhu tertentu, tapi merupakan perubahan gradual seiring penambahan suhu. Oleh sebab itu, setiap prosedur dipergunakan untuk menentukan titik lembek aspal atau tear. Hendaknya mengikuti sifat dasar tersebut, artinya penambahan suhu pada percobaan hendaknya langsung secara gradual dalam jenjang yang halus. Yang kedua, dalam penjelasan pendahuluan, titik lembek menjadi salah satu batasan dalam golongan aspal dan tear yang perlu diperhatikan saat akan membangun konstruksi pekerjaan jalan. Titik lembek hendaklah lebih tinggi dari suhu permukaan jalan sehingga tidak terjadi pelelehan aspal akibat temperatur permukaan jalan. Titik lembek aspal dan tear 300 derajat 200 derajat Celcius, yang artinya masih ada nilai titik lembek yang hampir sama dengan suhu permukaan jalan pada umumnya. Untuk itu dilakukan usaha mempertinggi titik lembek dengan menggunakan filter terhadap campuran beraspal. Yang ketiga, metode ring and ball yang umumnya diterapkan pada bahan aspal dan tear ini untuk mengukur titik lembek bahan semi solid dan sampai solid. Titik lembek adalah besarnya suhu di mana aspal mencapai derajat kelembekan atau mulai meleleh di bawah kondisi spesifik dari tes. Berdasarkan tes aparatus yang disimpulkan bahwa pengujian titik lembek dipengaruhi banyaknya faktor. Selanjutnya, prosedur pengujian. Prosedur pengujian berdasarkan pada SKNI M-20/1990-F. Peralatan, cincin kuningan, atau lihat gambar alat di bagian halaman 14. Kedua, bola baja. Diameter 9,53 mm dan berat 3,45 gram sampai 3,55 gram. Yang ketiga, dudukan benda uji lengkap dengan pengarah bola baja dan plat dasar yang mempunyai jarak tertentu. Yang keempat, bejana gelas tahan pemanasan mendadak
tahan pemanasan mendadak, diameter dalam 8,5 cm dengan tinggi lebih dari 12 cm, berkapasitas 800 mili. Yang kelima, termometer. Yang keenam, penjepit pengarah bola. Prosedur pengujian, hal-hal yang harus diperhatikan. Suhu pemanasan aspal maksimal adalah titik lembek perkiraan. Yang kedua, ditambah 50 derajat Celcius atau kira-kira 100 derajat Celcius. Lamanya pemanasan di atas api tidak lebih dari 30 menit dan di dalam oven tidak lebih dari 2 jam. Larutan yang ketiga, larutan gliserin dan talc digunakan untuk permukaan plat alas besi, bukan pada dinding ring benda uji. Selanjutnya, prosedur pengujian lain. Pada BS 2058-983, pemanasan benda uji adalah 75 derajat sampai 100 derajat Celcius di atas titik lembek perkiraan. Sedangkan prosedur pengujian terbagi dua, yaitu untuk titik lembek di bawah 80 derajat Celcius dan titik lembek di atas 80 derajat Celcius. Untuk pengujian titik lembek di bawah 80 derajat Celcius, prosedurnya sama dengan di atas, tetapi air suling pada awal pengujian sebesar 5 derajat harus dipertahankan selama 5 menit. Untuk pengujian lembek di atas 80 derajat Celcius, suhu awal dari bejana adalah 35 derajat Celcius yang dipertahankan selama 15 menit. Selanjutnya contoh perhitungan seperti ada tertera di gambar. Contoh aspal yang telah dipanaskan dituang ke dalam cetakan benda uji dan diamkan selama 30 menit. Dipotong dengan spatula panas dan disimpan dalam ruangan pendingin kurang lebih 5 derajat Celcius selama 30 menit. Yang kedua, proses penuangan sampai percobaan selesai tidak boleh kurang dari 240 menit. Yang perlu diperhatikan, apabila kecepatan pemanasan melebihi ketentuan, maka pekerjaan diulangi. Yang kedua, apabila dari suatu pekerjaan duplo perbedaan suhu 6 melebihi 1 derajat, maka pekerjaan diulangi. Dan biasanya masalah-masalah yang timbul dalam pengujian lembek di laboratorium. Yang pertama itu, tombol pengaturan besarnya api pemasangan kurang sehingga mempengaruhi pengaturan kecepatan kenaikan suhu sesuai persyaratan. Yang kedua, kecilnya skala pembacaan suhu termometer berakibat kurang tepatnya perkiraan suhu sehingga perlu diatasi penyediaan kaca pembesar agar pembacaan lebih tepat dan akurat. Dan yang selanjutnya perhitungan dan pelaporan. Laporan suhu pada setiap bola menyentuh plat dasar. Laporkan suhu tiap titik lembek bahan bersangkutan dari hasil pengamatan rata-rata dibulatkan sampai 0,5 derajat Celcius atau terdekat untuk tiap percobaan ganda atau duplo. Spesifikasi Bina Marga tentang titik lembek untuk aspal keras pen 40 atau ring and ball test adalah minimum 51 derajat Celcius dan maksimum 63 derajat Celcius. Sedangkan untuk pen 60 minimum 40 derajat Celcius dan maksimum 50 derajat Celcius. Hasil pengujian titik lembek adalah 47 Celcius. Dengan demikian tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Dan selanjutnya gambar alat. Inilah bagian cincin kuning. Dan ini bagian bejana gelas atau bejana gelas dengan termometer, cincin kuning, bola baja dan pengarah bola baja. Selanjutnya, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan mengenai bab 2, subbab 5 tentang viskositas bahan-bahan bitumen.
Viscosity of Bituminous Material, atau kuliah perancangan perkerasan jalan. Pendahuluan. Pengujian ini bertujuan untuk menentukan tingkat kekentalan dari aspal dengan menggunakan alat cyborg dan aspal cair dengan menggunakan alat angular. Dalam pembuatan aspal ini, kita harus menghubungkan suhu dengan kekentalan berkaitan dengan sangat penting dalam perencanaan dan penggunaan material bitumen, di mana kekentalan akan berkurang atau akan bergencar ketika suhu meningkat. Kekentalan absolut akan kekentalan dinamik dinyatakan pada satuan PA detik atau poises. Satu poises sama dengan 0,1 PA detik, atau viskositas kinematik dinyatakan dalam satuan cm kuadrat per detik. Karena kekentalan kinematik sama dengan kekentalan absolut dibagi dengan jenis kira-kira 1 cm kuadrat per detik untuk bitumen. Penentuan kekentalan absolut dengan alat sabuk ini sebenarnya kurang praktis, karena hasil yang dapat dari hasil percobaan tidak bisa digunakan langsung, tetapi harus dihitung dulu dengan menggunakan faktor koreksi. Nah, pada praktikum ini, kekentalan viskositas absolut dinyatakan oleh waktu menetes dalam detik yang diperlukan oleh 60 mili sampel untuk melalui satu lubang yang telah dikalibrasi. Sedangkan viskositas kinematik dinyatakan oleh waktu yang dibutuhkan oleh bitumen cair dengan suhu 60 derajat Celcius untuk mengisi penuhnya lebih jelas. Sifat kekentalan material bitumen adalah satu faktor penting dalam pelaksanaan perencanaan campuran maupun pelaksanaan di lapangan. Karena sebelum dilaksanakan perencanaan campuran, biasanya kekentalan material bitumen harus ditentukan dahulu. Jika tidak, akan mempengaruhi sifat campuran bitumen. Selanjutnya, apabila viskositas terlalu tinggi, maka akan menyulitkan dalam pelaksanaan campuran. Dan sebaliknya, pada suhu tersebut, jika viskositas terlalu rendah, maka bitumen tersebut menjadi kurang berperan dalam pengerekat pada campuran, dan ini akan mengurangi stabilitas campuran. Yang kedua itu prosedur pengujian viskositas bitumen dengan alat cyborg. Prosedur pengujian viskositas bitumen dengan alat cyborg berdasarkan pada AAS HTO T72 sampai 90. Peralatan cyborg viskosmeter dan bak perendam seperti yang dilihat pada gambar 1. Menyumbat lubang tabung viskosmeter. Dudukan atau penyangga termometer dan termometer untuk viskositas cyborg seperti tabel di bawah. Ini adalah suhu pengujian standarnya, bisa kita lihat STM termometernya, termometer batas dan kesuciannya dalam 1 derajat Celcius. Bisa kita lihat. Termometer untuk bak perendam, saringan dengan ukuran saringan nomor 100, lampu penampung, buat dengan interval 0,1 detik dan mempunyai kesulitan hingga 0,1% bila diuji dengan interval 60 menit. Lubang universal digunakan untuk bahan yang mempunyai kekentalan 32 sampai 1 detik. Lubang fural digunakan untuk bahan yang mempunyai kekentalan lebih besar dari 25 detik. Selain kalibrasi dan standarisasi alat untuk cyborg mensutai viskosmeter, kalibrasi viskosmeter dan pada waktu yang tidak lebih dari 3 tahun sekali dengan mengukur waktu alir pada suhu 37,8 derajat Celcius atau 100 Fahrenheit. Nah, sesuai prosedur kalibrasi standar dengan menggunakan oli standar. Dengan lihat tabel bawah ini kekentalan oli standar SUS pada suhu 37,8 derajat Celcius, SUS pada suhu 98,9 derajat Celcius, dan SFS pada suhu 50 derajat Celcius. Kita lihat SUS itu sama dengan Cyborg Universal Second atau SFS dan SFS yaitu Cyborg Full Second. Waktu alir viskositas oli standar seharusnya sama dengan waktu alir dari viskositas cyborg jika waktu tersebut berbeda lebih dari 0,2%. Viskositas bahan bitumen, viscosity of bituminous material. Hitung faktor koreksi F dengan cara sebagai berikut. F sama dengan V per T, di mana F sama dengan faktor koreksi, V kekentalan standar, dan T waktu alir pada 37,8 derajat Celcius dalam detik. Gunakan faktor koreksi untuk kekentalan sebagai suhu apabila kalibrasi alat viskosimeter menggunakan oli standar yang waktu alirnya 200 sampai 600 detik. Dan untuk cyborg full viskosimeter, kalibrasikan viskosimeter dalam waktu tidak lebih dari 3 tahun sekali dengan mengukur
waktu alir pada suhu 50 derajat Celcius atau 122 heat F. Dengan cara yang sama dengan prosedur yang digunakan, saya buat universitas viskosimeter dengan menggunakan viskositas oli standar yang punya waktu alir minimum 90 detik. Ini dia pembahasan. Kalkulasi belakang bila air dari viskositas oli standar berbeda 0,1% dari waktu alir viskositas saya buat gunakan ujung lubang fural untuk oli dan contoh mempunyai waktu alir lebih besar dari 30 detik. Dia cairan dengan waktu alir yang lebih besar dari 1000 detik tidak cocok diuji dengan menggunakan lubang ini. Gunakan ujung lubang fural untuk oli dan contoh yang besar mempunyai waktu alir lebih besar dari 20 detik. Dan bersihkan solid viskosimeter dengan cairan pelarut seperti premium. Kemudian buang dan keringkan viskosimeter sampai semua cairan pelarut tidak ada dalam viskosimeter. Dengan cara yang sama, bersihkan labu penampung. Tempatkan viskosimeter dan bak perendam di tempat yang perubahan suhunya ruangannya kecil, dan yang bebas dari uap air atau debu. Sumbat bagian bawah viskosimeter dengan rapat dan kuat menggunakan gabus penutup. Dan tempatkan labu penutup tepat di bawah tengah-tengah viskosimeter dengan jarak lebih kurang 1 sampai 130 mm sehingga aliran contoh tepat masuk melalui tengah-tengah dari labu. Viskositas bahan-bahan bitumen, viscosity of bituminous material. Letakkan nomor 100 di atas viskosimeter. Tuangkan media pilihan media pada tabel di bawah, dalam bak paling sedikit 6 mm di atas garis batas cairan overflow. Media tabelnya bisa kita lihat suhu penghujan standar dengan derajat Celcius. Media bak perendam yang disarankan itu air, oli. Dan suhu maksimum dari Celciusnya dari lebih kurang 0,05 sampai 1,10. Sedangkan fungsi kontrol suhunya bak perendam dari Celcius dari lebih kurang 0,05 sampai sama semua 0,05. Ini dia perbedaan suhu maksimum yang diperbolehkan antara bak perendam dan penampil pada saat penghujan. Nah, terus atur pengontrol suhu dalam bak perendam sehingga suhu dari contoh di dalam viskometer tidak ubah lebih besar dari lebih kurang 0,05 derajat Celcius dalam kurung tidak kurang dari 0,10 F sesudah mencapai suhu penghujan. Pasang termometer pada tabung viskosimeter. Dan persiapan benda uji sampel adalah sebanyak contoh benda uji sebanyak 60 mili. Terus panaskan contoh yang kental dan sulit untuk dituangkan pada suhu ruangan pada suhu 50 derajat Celcius beberapa menit sampai dapat dituang. Jangan memanaskan bahan yang cepat menguap atau sedang menguap pada wadah yang terbuka. Apabila suhu penghujan di atas suhu ruang, panaskan contoh benda diuji tidak lebih dari 37 derajat di atas suhu penguapan. Ini dia langkah-langkah pengujiannya. Kita siapkan bak perendam dengan memilih suhu pengujian tertentu. Terus kita uji. Pengujian standarnya untuk pengujian viskositas saya buat universitas ada 21,1 derajat Celcius, 37,8 derajat Celcius, 54,4 derajat Celcius, dan 98,9 derajat. Nah, yang ketiga suhu pengujian standar untuk mengukur viskositas saya buat furol ini ya 25,0, 37,8, 50,0 dan 98,9 derajat Celcius. Jika suhu pengujian dipilih berada di atas suhu kamar, pengujian bisa dipercepat dengan cara pemanasan contoh sampai mencapai suhu yang tidak lebih dari 1,7 derajat Celcius di atas suhu pengujian. Yang kelima, kita aduk sampai merata. Kemudian kita saring, contoh melalui saringan dan langsung masukkan lubang ke tabung viskosimeter sampai pinggir atas tabung viskosimeter. Dan keenam, aduk contoh dalam viskosimeter dengan termometer viskosimeter. Yang ketujuh, yang telah dilengkapi dengan penyangga dengan kecepatan 30 sampai 50 putaran per menit. Apabila suhu contoh tetap konstan dengan toleransi 0,05 derajat Celcius dari suhu pengujian selama pengujian, selama pengadukan 1 menit, angkat termometernya. Cabut gabung menjadi viskosimeter dan mulai nyalakan pencatat waktu saat contoh menyentuh dasar labu. Matikan pencatat waktu apabila contoh tepat pada batas 60 mili labu viskosimeter. Yang ke-10, catat waktu alir dalam kurung T dalam detik sampai 0,1 detik terdekat. Yang ke-11, kita tutup lubang viskosimeter dengan alat penyumbat. Ini dia perhitungan viskosimeter dengan sebot. Ini dia rumusnya matematik CST SFS detik kali sekian sentis stokesnya itu ST.
di mana SFS kekentalan cyborg flow yang telah dikonstruksi dalam detik. F faktor koreksi FK sama dengan 2,18. 4 contoh perbandingan viskositas dengan cyborg. Jadi kita bisa lihat tabelnya. Pembacaan suhu, pengamatannya yaitu waktu 1 detik, viskositas kinetik ST, waktu 2 detik, dan viskositas kinetik 2 ST. Ini sudah kita lihat dua tabel berikut. Selanjutnya itu 5 prosedur pengujian viskositas kinematik bitumen cair, prosedur AS-HTO T54-61. Peralatan angular viskositas, tabung labu gas, tabung atau labu gelas, termometer, energi regulator, dan stopwatch. Penyiapan benda uji harus diberi nomor identitas serta pengambilan tanggal. Benda uji harus dilakukan dengan secara acak pada contoh dari suatu sumber bitumen. Langkah-langkah pengujiannya itu kita ambil benda uji kira-kira lebih dari yang ditentukan ukuran labu gelas. Yang kedua, kita panaskan dan turun barang air untuk mengontrol pemanasan. Yang ketiga, viskositas dengan setelah suhunya mencapai seperti yang telah ditentukan 60 derajat Celcius. Dan yang keempat, kita amati viskositas dalam beberapa detik sampai labu gelas terisi sebatasnya. Dan hasil pengamatan dinyatakan dalam detik. Yang keenam, perhitungan viskositas kinematik bitumen cair. Ini dia perhitungan angular adalah dengan membagi waktu untuk mengalirkan 50 mili bitumen cair pada temperatur yang dipilih dengan suatu faktor. Perhitungan angular pada T, waktu pengambilan 50 mili, detik pada T. Faktor yaitu di mana T temperatur saat pengujian derajat Celcius. Waktu bisa dilihat dalam pada tabel di bawah nanti. Dan 7 yaitu contoh perhitungan viskositas kinematik bitumen cair dalam kurung ala angular. Ini dia tabel yang bisa terlihat temperaturnya, waktu pengamatan 1 menit detik, waktu pengamatan 2 menit detik, rata-rata, viskositas angular, dan viskositas centrifugatisnya. Nah, ini adalah gambar alatnya. Yang pertama ini cyborg flow viscosimeter. Pertama, yang kedua angular viskositas. Oke, sekian, terima kasih. Belajar. Perkenalkan, nama saya Rashid Alfat. Saya akan menjelaskan materi bab 2 subbab 6 tentang kehilangan berat akibat pemanasan dengan thin film oven test atau loss on heating by thin film oven test. Pendahuluannya, cahaya diketahui mempunyai efek yang merusak pada aspal karena kerusakan yang ditimbulkan sering berasal dari matahari dan dibantu oleh aspek air dan cairan pelarut lainnya. Kerusakan molekul aspal ini dinamakan oksidasi. Ini dianggap kecil pengaruhnya apabila dari tebak aspal keseluruhannya. Namun, proses di atas akibat cuaca pada lapisan permukaan agregat. Karakteristik campuran khususnya durabilitas aspal sangat tergantung pada karakteristik lapis tipis aspal. Pada pengujian ini, suatu sampel tipis dipanaskan, kemudian diperiksa untuk meneliti ada proses pengerasan atau proses pelapukan material aspal tersebut. Di Indonesia sendiri, prosedur yang tersedia untuk mengevaluasi durabilitas material aspal adalah thin film oven test atau TFT-OT. Dengan melakukan pembatasan evaluasi hanya pada beberapa karakteristik aspal seperti kehilangan berat, loss on heating dan penetrasi, duktilitas, dan titik lembek setelah kehilangan berat. Pengujian kehilangan berat ini umumnya tidak terpisahkan dengan evaluasi karakteristik aspal setelah kehilangan berat. Dalam evaluasi ini dilakukan perbandingan karakteristik setelah kehilangan berat. Prosedur pengujiannya. Prosedur pengujian berdasarkan pada SK SNI M29-1990F yang diambil dari ASSHTO T4783, juga dari ASSHTO T17988 dan ASTM D17543.
Peralatan yang digunakan yang pertama yaitu termometer. Termometer ini berguna sebagai alat pengukur panas. Yang kedua yaitu oven yang dilengkapi dengan pengatur suhu untuk memanasi sampai 180 plus minus 1 derajat Celcius. Pinggan logam berdiameter 25 cm menggantung dalam oven pada poros vertikal dan berputar dengan kecepatan 5 sampai 6 putaran per menit. Yang ketiga, cawan logam atau gelas berbentuk silinder dengan dasar yang rata. Yang keempat, neraca analitik dengan kapasitas 200 plus minus 0,001 gram yang digunakan sebagai alat pengukur beratnya. Selanjutnya kita melakukan persiapan benda uji. Yang pertama, persiapan benda uji 1. Persiapan untuk pemanasannya, aduklah minyak atau aspal serta panaskan bila perlu untuk mendapatkan campuran yang merata. Selanjutnya, tuanglah sampel kira-kira 50,0 plus minus 0,5 gram ke dalam cawan setelah dingin, kemudian ditimbang. Sampel yang kita gunakan harus bebas air. Kemudian siapkan jumlah sampel yang cukup untuk pengujian penetrasi, titik lembek, dan daktilitas. Untuk benda uji 2 sama saja dengan contoh yang sama. Siapkan juga sampel untuk pengujian berdasarkan AASHTO T4989, titik lembek berdasarkan SK SNI M 2019-90F atau ASHTO T5389 dan daktilitas berdasarkan SK SNI M1819-90F atau AASHTO T5181. Selanjutnya, langkah-langkah pengujiannya. Yang pertama, letakkan sampel di atas pinggan setelah oven mencapai suhu 163 plus minus 1 derajat Celcius. Selanjutnya, pasanglah termometer pada dudukannya sehingga terletak pada jarak 1,9 cm dari pinggan dengan ujung 6 mm di atas pinggan. Selanjutnya, yang ketiga, ambillah sampel dari oven setelah 5 jam sampai dengan 5 jam 15 menit. Di antara 5 jam sampai 5 jam 15 menit. Setelah itu kita dinginkan pada suhu ruangan, kemudian kita timbang dengan timbangan tadi dengan ketelitian 0,01 gram. Yang kelima, panaskan kembali sampel dan buatlah benda uji dengan pengujian penetrasi, titik lembek, dan daktilitas. Lalu kita laporkan hasilnya sebagai kondisi aspal setelah kehilangan barat. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada pengujian ini, apabila semua hasil pemeriksaan sama, maka tidak dilakukan pemeriksaan ulang. Dan apabila hasil pemeriksaan tidak semuanya sama, maka sampel hasil yang sama dikelompokkan untuk kita lakukan pemeriksaan ulang. Perhitungannya, untuk persamaan menghitung kehilangan berat, yaitu penurunan berat dalam bentuk persen sama dengan A dikurang B per A dikali 100%. A ini sendiri yaitu berat sampel dan cawan sebelum pemanasan dalam bentuk gram. B ini berat sampel dan cawan tersebut sesudah pemanasan. Bandingkan nilai penetrasi, titik lembek, dan daktilitas pada kondisi sebelum dan sesudah kehilangan berat. Contoh pengujiannya yaitu ini yang terdapat pada tabel pembukaan contoh dipanaskan mulai dari jam 9:30 menit sampai dengan 9:45 menit, yaitu berdurasi sekitar 15 menit dengan pembacaan suhu oven 60 derajat Celcius. Mendinginkan contoh, lalu kita dinginkan contoh, didiamkan pada suhu ruangan mulai jam 9.50 sampai jam 10.50 berdurasi sekitar 1 jam. Kehilangan berat pada 160 derajat Celcius tadi.
Selanjutnya, pemeriksaan kehilangan berat pada 163 derajat Celcius mulai dari jam 11.00 setelah itu sampai jam 16:05. Pembacaan termometer pada suhu 163,1 derajat Celciusnya. Ini berdurasi sekitar 5 jam 5 menit. Untuk menghitungnya, pada berat contoh ini tadi, berat contoh tadi plus ditambah berat aspal baru berat cawan kosong dikurang berat cawan kosong, lalu ini berat aspal utuhnya tadi. Berat sebelum pemanasan sama dengan 85,6524 gram. Berat sesudah pemanasan kan berkurang, lalu kita kurangkan dalam gram dikali 100%. Ini berat dalam bentuk persennya. Lalu kita jumlahkan, lalu kita mencari rata-rata kehilangan beratnya. Nah, ini contoh tabel pada perhitungan penetrasinya. Penetrasi pada 25 derajat Celcius 100 gram 5 detik. Penetrasi sebelum kehilangan berat dan penetrasi sesudah kehilangan berat dapat dilihat pada tabel tersebut. Pengamatan 1, pengamatan 2, pengamatan 3, pengamatan 4, dan pengamatan 5. Selanjutnya, perhitungan titik lembek. Perhitungan titik lembek, suhunya berbeda-beda di sini. Nah, ini contoh tabelnya sebelum kehilangan berat dan sesudah kehilangan berat. Dapat waktu dan titik lembeknya. Selanjutnya, perhitungan daktilitas. Daktilitas pada 25 derajat Celcius 5 cm per menit. Terdapat juga pembacaan pengukuran daktilitas pada alat sebelum kehilangan berat dan setelah kehilangan berat. Dapat dilihat pada tabel ini. Selanjutnya, ini yaitu peralatan yang digunakan ini adalah oven TOF atau Thin Film Oven Test. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, itu datang dari diri saya sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang berat jenis bitumen keras dan ter. Berat jenis bitumen keras dan ter adalah perbandingan antara berat bitumen atau ter terhadap berat air suling dengan ini yang sama pada suhu tertentu, yaitu dengan cara mengganti berat air dengan berat bitumen dalam wadah yang sama. Berat jenis dari bitumen sangat tergantung pada nilai penetrasi dan suhu dari bitumen itu sendiri. Besaran berat jenis merupakan salah satu parameter yang digunakan dalam desain perencanaan campuran aspal dan agregat. Peralatan yang digunakan untuk pengujian ini yaitu termometer, bak perendaman yang dilengkapi dengan pengaturan suhu, piknometer dengan kapasitas 30 ml, air suling, bejana gelas. Selanjutnya, persiapan benda uji. Benda uji berupa aspal padat sebanyak kurang lebih 100 gram. Panaskan contoh bitumen sampai mencair dan diaduk. Pemanasan tidak boleh melebihi 30 menit pada suhu 56 derajat Celcius. Tuangkan contoh tersebut ke dalam piknometer 34 bagian. Langkah-langkah pengujiannya: isi bejana dengan air, perkirakan hingga bagian atas piknometer yang terendam adalah 40 mm. Kemudian rendam dan jepitlah bejana tersebut dalam bak perendam hingga terendam sekurang-kurangnya 10 mm. Yang kedua, aturlah suhu bak perendam pada suhu 25 derajat Celcius. Bersihkan, keringkan, dan timbanglah piknometer dengan ketelitian 1 mg. Angkatlah bejana dari bak perendam dan isilah dengan air suling, kemudian tutuplah piknometer tanpa ditekan. Selanjutnya, letakkan piknometer ke dalam bejana dan lekatkan penutup hingga rapat. Kembalikan bejana berisi 3 meter ke dalam bak rendam. Diamkan bejana tersebut di dalam bak perendam selama sekurang-kurangnya 30 menit. Kemudian angkatlah piknometer dan keringkan dengan lap. Timbanglah dengan ketelitian 1 mg. Selanjutnya, tuangkan dan uji tersebut ke dalam piknometer yang telah kering hingga terisi 3/4 bagian. Biarkan piknometer sampai dingin.
waktu tidak kurang dari 40 menit dan timah dengan penutupnya dengan ketelitian 1 mg. Isilah piknometer yang berisi benda uji dengan air suling dan tutuplah tanpa ditekan, diamkan agar gelembung-gelembung udara keluar. Angkatlah bejana dari bak rendam dan letakkan piknometer di dalamnya dan kemudian tekan tutup hingga rapat. Masukkan dan diamkan bejana ke dalam bak berendam selama sekurang-kurangnya 30 menit. Selanjutnya angkat, keringkan dan timbanglah piknometer. Rumusnya yang digunakan yaitu BJ sama dengan C dikurang A dibagi B dikurang A dalam kurung dikurang D kurang C dalam kurung, di mana A itu berat piknometer dengan penutup, B berat piknometer berisi air, C berat piknometer berisi bitumen, dan D berat piknometer berisi bitumen dan air. Selanjutnya ada prosedur pengujian lain dari A. Asto T228 sampai 90 atau D7060. Prosedur praktikum menurut Asto di atas hanya saja sama dengan di atas, hanya saja pada penyiapan sampel ada perbedaan berlaku, yaitu pemanasan untuk ter pada suhu 56 derajat Celcius di atas titik lembek, sedangkan untuk aspal 111 derajat Celcius di atas titik lembek. Contoh perhitungan kegiatannya yaitu ada contoh dipanaskan mulai jam 9 sampai jam 9.20 dengan suhu 70 derajat Celcius. Mendinginkan mulai jam 9.25 sampai jam 11.50. Mencapai suhu pemeriksaan direndam pada suhu 25 derajat Celcius mulai jam 11.50 sampai jam 1. Pembacaan suhu waterbed 25 derajat Celcius. Berat piknometer tambah air 143,185 gram. Berat piknometer 44,781 gram. Berat air dibagi isi piknometer 98,404 gram. Berat piknometer tambah contoh 73,081, berat piknometer 44,781. Berat contohnya jadi 28,3. Berat piknometer tambah air tambah contoh 143,65 gram. 650 gram. Berat piknometer tambah contoh 73,081 gram. Berat air 70,569 gram. Isi bitumen 27,8355 gram. Jadi berat jenisnya yaitu berat contoh dibagi isi bitumen sama dengan 28,3 dibagi 27,8355. Dapatkan berat jenisnya itu 1,0167 gram per cm. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.